Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku dimanapun berada, pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Janji Allah di dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, kalau engkau bersyukur atas nikmatku, kata Allah, janji Allah, maka akan Allah tambah nikmat itu. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi ingat, kalau engkau kufur, kalau engkau menyalahgunakan nikmat-nikmat itu, kata Allah, azab Allah yang akan datang kepadamu. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersolawat kepada Rasulullah, dengan tetap istiqomah kita bersolawat kepada Rasulullah, syafaatnya lah yang kita harapkan di hari kiamat. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku dimanapun pemirsa berada, kajian kita pada sore hari ini, ancaman Allah kepada pemimpin yang zalim, ataupun pemimpin pendusta, ataupun pemimpin yang membohongi, ataupun yang mengotoh-ngotohi rakyatnya. Pemimpin mengatur kemaslahatan umat merupakan tanggung jawab terbesar seorang pemimpin. Kemakmuran atau kesengsaraan suatu masyarakat sangat tergantung pada peran yang ia mainkan. Ketika seorang pemimpin berlaku adil sesuai dengan petunjuk syariat Islam, maka masyarakat pun akan sejahtera. Demikian sebaliknya, ketika pemimpin tersebut berlaku zalim dan tidak jujur dalam menjalankan amanahnya, maka rakyat pun akan berujung pada kesengsaraan. Oleh karena itu, pada hari kiamat kelak, pemimpin yang adil akan dijanjikan dengan berbagai macam keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwa pemimpin yang adil akan mendapatkan naungan di hari kiamat, sebagaimana sebuah riwayat dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yujilluhumullahu fi jillih yauma la yajillu illa jilluhu imamul adil. Ada 7 golongan orang yang akan mendapat perlindungan dari Allah pada hari kiamat, di mana pada hari itu tidak ada perlindungan selain perlindungannya. Salah satu dari ke-7 orang tersebut adalah pemimpin yang adil. Hadis riwayat Bukhari nomor 1423 dan Muslim nomor 1031. Ma'asyiral muslimin dimanapun pemirsa berada, sebaliknya, ketika seorang pemimpin itu berlaku zalim terhadap rakyatnya, bohong dan tidak jujur dalam menjalankan amanahnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan beragam ancaman yang akan menimpanya. Yang pertama, ancaman pertama yang disebutkan Rasulullah, dia akan menjadi manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku dimanapun pemirsa berada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah pada hari kiamat dan paling dekat kedudukannya di sisi Allah adalah seorang pemimpin yang adil. Sedangkan orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang paling jauh kedudukannya dari Allah Subhanahu wa taala adalah seorang pemimpin yang zalim. Hadis riwayat Tirmizi. Munculnya pemimpin yang zalim merupakan salah satu tanda-tanda akhir zaman. Kita akan diuji dengan naiknya pemimpin yang menipu rakyat, berpenampilan merakyat, peduli pada orang-orang kecil, peka terhadap kebutuhan mereka, tetapi itu hanya retorika di depan kamera. Di balik itu semua, mereka sedang asik memuaskan nafsunya, menumpuk-numpuk harta kekayaan, berpihak kepada bos-bos besar, menjual aset negeri, menaikkan harga BBM, mencabut subsidi listrik, menaikkan pajak di berbagai lininya, dan menambah beban kehidupan rakyat. Kira-kira begitulah kezaliman pemimpin hari ini yang banyak terjadi di berbagai negeri. Itu ancaman yang pertama yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ancaman yang kedua yang dikatakan Rasulullah, Allah akan mentelantarkannya pada hari kiamat dan tidak mengampuni dosa-dosanya. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, 3 orang yang Allah enggan berbicara dengan mereka pada hari kiamat kelak. Dia tidak sudi memandang muka mereka. Allah itu tak sudi menengok mukanya. Allah itu tidak akan membersihkan mereka daripada dosa dan noda. Dan bagi mereka disiapkan siksa yang sangat pedih. Mereka ialah orang tua yang berzina, penguasa yang suka berdusta, dan fakir miskin yang takabur. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku dimanapun pemirsa berada, kebiasaan berbohong sifat yang tercela dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Allah membenci seseorang hamba, maka dia akan serukan kebencian, kemarahan itu kepada malaikat Jibril dan seluruh malaikat penduduk langit, sehingga mereka semua membencinya pula. Kemudian orang ini dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang dibenci di muka bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah membenci seorang hamba, Ia memanggil malaikat Jibril dan berkata kepadanya, sesungguhnya aku membenci si fulan, maka bencilah ia. Lalu Jibril ikut membencinya. Kemudian Jibril berseru di langit, sesungguhnya Allah membenci si fulan, maka bencilah ia oleh kalian. Maka penduduk langit turut membencinya. Kemudian diturunkanlah rasa benci kepadanya di muka bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu ancaman yang kedua terhadap pemimpin-pemimpin yang zalim ataupun pemimpin-pemimpin pendusta. Ancaman yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan dimasukkan ke dalam neraka serta diharamkan surga baginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma ra'in khasya ra'iyatahu fahuwa finnar. Siapapun pemimpinnya, siapapun pemegang kekuasaannya, kalau dia menipu rakyatnya, kalau dia berbuat zalim terhadap rakyatnya, fahuwa finnar, maka tempatnya di neraka. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku, kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
kebinasaan dan kehinaan tidak saja menimpa pemimpin yang zalim dan pembohong, akan tetapi juga menimpa orang-orang yang berteman dekat dengannya dan membenarkan kebohongannya, dan orang yang ikut serta membantu kedolimannya. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku, kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ketika engkau menjadi sebuah pemimpin, maka memimpinlah dengan sebaik-baiknya, memimpinlah dengan sebaik-baiknya. Lihat, pandang, tengok mana rakyatmu ataupun masyarakat yang memang membutuhkan alunan ataupun keringanan tangan seorang pemimpin. Kenapa? Pemimpin adalah imamnya. Makmum akan ikut imam. Ketika pemimpinnya bagus, imamnya bagus, maka tidak menutup kemungkinan makmum pun ikut bagus. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku dimanapun pemirsa berada, siapapun pemimpinnya, bagaimanapun hebat pangkat dan jabatannya, bagaimanapun banyak pengacaranya, ketika di padang mahsyar nantinya tidak dapat menolong dia kecuali amalnya sewaktu di dunia, maka dia akan pertanggungjawabkan itu semua. Kalau baik yang ia buat, maka akan baik juga hasilnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ingat, kalau kau buat yang baik, kau juga akan tuai yang baik. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tapi ingat, kalau engkau buat yang buruk, buruk juga yang akan kau tuai. Maka dari itu, tanyakan kepada hati kita masing-masing, mau menanamkan yang bagaimana dan ingin memetik yang bagaimana. Baik yang kita tanam, baik hasilnya. Buruk yang kita tanam, urusan Anda sendiri. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku, kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah yang dapat saya uraikan, yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat mengetuk hati kita supaya timbullah sebuah kesadaran. Aku lihat haja, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.